Warga Dusun Pengawisan, Lombok Barat terlibat bentrok dengan puluhan orang dari perwakilan perusahaan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu dalam lapas. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Salsabila bisa menjumpai Anda dalam iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, berita pertama datang dari Kabupaten Lombok Barat. Warga Dusun Pengawisan Desa Persiapan Pesisir Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terlibat bentrok dengan puluhan orang dari perwakilan perusahaan. Akibat kejadian ini, 2 warga mengalami luka-luka. Bentrok warga Dusun Pengawisan Desa Pesisir Emas dengan utusan perusahaan tak terhindarkan. 2 warga berinisial MW dan AW mengalami luka-luka. Bentrokan terjadi setelah sekitar 50 orang utusan perusahaan datang ke lokasi lahan untuk memasang pelang dan patok. Beberapa warga menolak adanya pemasangan patok itu dan menyatakan lahan tersebut adalah milik warga secara turun-temurun. Lantaran warga bersikeras menolak pemasangan patok sehingga gesekan fisik di antara kedua belah pihak. Sebelum peristiwa bentrokan itu, polisi telah bertemu langsung dengan warga Dusun Pengawisan untuk mendengar masukan dan keluhan dari warga dan meminta warga tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan tidak ada upaya-upaya provokatif yang dapat memicu gesekan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpercaya dan menyebarluaskan informasi yang tidak jelas sumbernya dan kebenarannya, terutama yang berkaitan dengan persisian lahan di Dusun Pengawisan. Secara umum, situasi dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian yang hadir di lokasi pada saat itu. Jumlah pelang atau patok yang dipasang oleh pihak perusahaan sebanyak 4 buah, 3 buah dipasang di HGB 027 dan 1 buah dipasang di HGB 05. Adapun untuk patok dipasang di sepanjang lahan HGB 027, 05 dan 08. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebar luaskan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya, terutama berkaitan perselisihan lahan di antara kedua pihak. Untuk diketahui, PT Reska Nayatama berencana membangun pabrik olahan umbi porang di Kecamatan Sekotong di atas lahan seluas 1,9 hektar dengan status lahan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Nusa Tenggara Barat ungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu dari dalam lapas yang diduga melibatkan oknum pegawai lapas. Pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dari dalam lapas Lombok Timur oleh BNNP NTB berdasarkan hasil pengembangan penyidikan terhadap seorang narapidana kasus sabu. BNNP NTB sebelumnya melakukan penangkapan terhadap residivis berinisial D yang mengaku kerap melakukan transaksi narkoba dengan narapidana berinisial ZA yang berada di dalam lapas. Terduga D mengaku berkomunikasi menggunakan HP yang disewa dari oknum pegawai lapas dengan membayar Rp250.000. D juga mengaku sudah melakukan transaksi narkoba sebanyak 20 gram, namun ia sebatas menjalankan perintah ZA untuk mengantar dan mengambil narkotika. Dalam setiap gramnya, D mengaku mendapatkan upah Rp100.000. Bagaimana caranya meloloskan HP? Bisa ada di dalam lapas? Karena ya lewat kunjungan keluarga. Lewat kunjungan keluarga. Dimasukin kemana? Dimasukin ke dalam lapas. Melalui? Ya, kadang ada juga
Siapa ngasih bang? Ada ya istilahnya tugas lah. Tugas lapas. Ya. Hingga berita ini diturunkan, penyidik BNNP NTB Anendi belum mengungkapkan identitas pegawai lapas Lombok Timur yang diduga terlibat pengendalian peredaran gelap narkotika jenis sabu dari dalam lapas. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Seorang terduga penadah motor curian berinisial HP 44 tahun warga Ampenan Kota Mataram diamankan tim Puma Polresta Mataram. Dari tangan terduga pelaku, polisi sita 9 unit motor sebagai barang bukti. Terduga pelaku penadah motor curian berinisial HP 44 tahun warga Ampenan Kota Mataram tak berkutik saat digerebek tim Puma Polresta Mataram. Saat dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, polisi mengamankan 9 unit motor yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Saat dilakukan penangkapan, polisi mengamankan 9 unit sepeda motor sebagai barang bukti karena tak memiliki kelengkapan surat-surat. Kasat Reskrim Polresta Mataram, Kompol Imade Yogi Purusara Utama menjelaskan pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan kehilangan unit motor di Yayasan Pondok Pesantren di wilayah Lenek yang ditangani Mapolsek Ai Amal. Atas perbuatannya, terduga pelaku HP dijerat pasal 480 KUHP tentang penadah ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Dan tetaplah bersama kami di iNews NTB. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 hanya di iNews. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, Saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 20 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews.
Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa, setiap minggu pukul 9 hanya di Ayo. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto salurkan bantuan langsung beras ke masyarakat Kuta Lombok Tengah. Sementara program yang berjalan sejak April 2023 tersebut dipastikan berlanjut hingga Juni mendatang. Sebanyak 100 warga Kuta Lombok Tengah menerima langsung bantuan beras dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto di kantor Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. 100 penerima bantuan pangan ini merupakan bagian dari 22 juta penerima bantuan pangan di Indonesia dengan jumlah bantuan 1 ton atau jumlah bantuan setiap bulannya masing-masing sebanyak 10 kilogram. Bantuan pangan beras ini sendiri telah berlangsung sejak April hingga Juli 2023 untuk tahap pertama, kemudian berlanjut pada September 2023 untuk tahap kedua, dan saat ini penyaluran untuk tahap ketiga. Bantuan pangan ini sendiri bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, bantuan pangan beras juga untuk menekan inflasi, sehingga harga beras tidak melonjak. Airlangga juga memastikan bantuan beras ini berlanjut hingga Juni mendatang. Hal ini sesuai dengan permintaan masyarakat saat berdialog langsung di kantor Desa Kuta, Lombok Tengah. Hari ini diberikan kepada 100 penerima bantuan pangan sebesar 1 ton. Dan ini adalah bagian dari 22 juta keluarga penerima manfaat yang diberikan 10 kilo. Jadi 1 bulan pemerintah memberikan 220.000 dan ini sudah disiapkan sampai dengan bulan Juni tahun ini. Sementara itu jumlah PBP untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 643.000 penerima bantuan pangan dengan jumlah penerima di Lombok Tengah keseluruhan sebanyak 149.520 keluarga penerima manfaat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. 80% dari 630 calon jamaah haji Kota Mataram yang masuk dalam kota pemberangkatan tahun 2024 telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Kuota haji Kota Mataram untuk pemberangkatan tahun 2024 sebanyak 630 orang calon jemaah haji reguler. Adapun ratusan CJH tersebut diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Mataram. Hingga saat ini data Dinas Kesehatan Kota Mataram telah ada sebanyak 80% calon jamaah yang mendapatkan kuota melakukan pemeriksaan kesehatan di vaskes yang ada di Kota Mataram. Para jamaah pun diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesehatan, yakni resiko tinggi, sedang hingga resiko rendah. Untuk JCH yang beresiko tinggi, pemerintah akan melakukan pemantauan hingga keberangkatan. Ya, ada pemeriksaan-pemeriksaan seperti radiologi,
ya, EKG yang memang harus dilakukan. Kalau dulu aturannya risiko tinggi, tapi sekarang semuanya harus diperiksa juga. Kalau rujukan lain lagi nanti, yang hasil pemetaan itu risiko tinggi mana, risiko sedang, risiko rendah, itu ada hasilnya. Risiko tinggi ini akan kita minta nanti untuk rutin juga periksa di rumah sakit, sama pendampingan rutin oleh petugas haji kita. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memudahkan petugas yang akan melakukan pendampingan baik di tanah air maupun di tanah suci nantinya. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil sangkep warige dari tokoh adat Ende dan pemerintah untuk penentuan bau nyale di Kabupaten Lombok Tengah disepakati jatuh pada tanggal 29 Februari hingga 1 Maret 2024. Waktu bau nyale menjadi agenda tahunan masyarakat Lombok Tengah akhirnya telah diputuskan berdasarkan hasil musyawarah penentuan waktu bau nyale atau dalam acara adat yang disebut Sangkep Wurige. Akhirnya diputuskan waktu bau nyale jatuh pada tanggal 20 bulan 10 bulan Roah atau bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Atau bertepatan pada tanggal 29 Februari masuk tanggal 1 Maret 2024. Sebelum pemutusan waktu bau nyale ini terlebih dahulu para pemangku adat dan budayawan bermusyawarah yakni pada tahapan yang disebut sebagai Sangkep Madya hingga hasil pengumpulan pendapat yang diperoleh dalam Sangkep Madya kemudian diputuskan pada Sangkep Utama atau Sangkep Wurige. Bahwa tanggal 20 bulan 10 tahun 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 29 Februari masuk tanggal 1 Maret tahun 2024. Sementara itu, sama halnya seperti tahun sebelumnya, pemerintah daerah telah menyiapkan rangkaian acara pada Bau Nyale nanti, diantaranya pemilihan Putri Mandalika, Festival Bau Nyale, Presean, hingga Pepaosan. Hari penyelenggaraannya Event Bau Nyale tahun ini, itu pertama. Kedua, berdasarkan acara tadi itu, ditindaklanjuti oleh Pak Kepala Dinas Pariwisata untuk melihat perencanaan penganggaran kita tahun ini. Sementara itu terkait acara hiburan lainnya akan disesuaikan dengan anggaran dari Dinas Pariwisata Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun. 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan.
menyuarakan keadilan. Dan banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 20 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Pesta demokrasi di depan mata. Jadilah bagian penting sejarah kemajuan bangsa. Ikuti update pemilu 2024 terkini dan terlengkap. bersama program-program terbaik. Indonesia Memilih. Breaking news. Sudah saya serahkan. Debat Pilpres 2024. Perubahan ini berjalan terus. Pemerintah yang bersih. Quick Count Pemilu. Yang diperoleh lembaga-lembaga iNews Election Center. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. masa dari komunitas Menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. Ajak iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Kanwil 7 Denpasar PT Pegadaian membagikan sebanyak 100 sembako dan pengobatan gratis bagi ibu-ibu yang ada di Kota Mataram guna merayakan Hari Ibu. Sebanyak 100 ibu-ibu yang ada di Kota Mataram, mulai dari ibu hamil hingga lansia, hadir di acara Risalah Roadshow Ibu Sehat dan Sembako Keluarga bersama Pegadaian Syariah. Dalam kegiatan itu dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi para ibu yang hadir dan pembagian 100 sembako yang dipersembahkan oleh Pegadaian bagi para ibu. Selain itu, Pegadaian juga melakukan sosialisasi terkait Pegadaian Syariah dengan pencapaian pertumbuhan hingga 14,7% di tahun 2023. Diketahui bahwa dari produk Pegadaian Syariah yang paling banyak diminati yakni program KUR. Untuk program yang diminati untuk masyarakat di Lombok, terutama NTB ini adalah yang paling besar adalah KUR, kredit usaha rakyat. Di situ udah luar biasa anemunya, ternyata kita juga NTB ini kita udah paling besar sih untuk Kanwil Denpasar. Alhamdulillah di NTB kami ada 2 unit syariah, cukup besar target dari kami dan atas kepemimpinan mitra kami, Ustadz Effendi dari Deputi Bisnis Ampenan, tahun 2023 kami memenuhi target dan di tahun 2024 target 14,7%. Di tempat yang sama, salah seorang warga menyampaikan bahwa dirinya tertarik untuk ikut kegiatan tersebut sebab dapat memeriksakan kesehatan diri dan janinnya. Ia pun rela datang dari Gunung Sari ke Ampenan guna menghadiri kegiatan tersebut.
Untuk diketahui, kegiatan itu dilaksanakan di Aula PT Pegadaian Area Ampenan dan dilaksanakan secara serentak di 12 kantor wilayah Pegadaian lainnya di seluruh Indonesia. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Kebangkitan Nusantara optimis lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4% perolehan suara sah pemilih pada pemilu 2024. Kampanye terbuka Partai Kebangkitan Nusantara selama 2 hari di Pulau Lombok dihadiri langsung oleh pimpinan nasional Anas Urbaningrum. Pada hari pertama kampanye diisi dengan silaturahim bersama kader, caleg, dan simpatisan di Kabupaten Lombok Timur yang dipusatkan di Wanasaba, kemudian dilanjutkan ke Sembalun. Hari kedua kampanye, PKN mengunjungi markas Juang di Lombok Tengah dan caleg di Desa Brahim, dilanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Madani, Mamban Lau, Lombok Timur, kemudian ekspedisi ke Kampung Nelayan Ampenan dan Lombok Barat. Legislatif setiap partai itu masyarakat mengetahui mana yang caleg yang datang hanya saat pemilu saja dan mana yang betul-betul menjadi sudah bertekad ya jiwa dan raga untuk menjadi pejuang rakyat selamanya. Kedatangan Anas Urbaningrum disambut masyarakat NTB menjadi pertanda PKN diterima dengan baik di hati masyarakat. Yang paling penting menurut saya adalah mengingatkan kita bahwa bangsa ini membutuhkan lembaga-lembaga pendidikan yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk memajukan dunia pendidikan. Pada Pileg 2024, PKN dengan jargon perjuangkan suara rakyat, targetkan lolos parliamentary threshold atau ambang batas mendapatkan perolehan 4% suara sah pemilih. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Jelang Hari Bakti Imigrasi ke-74, unit kerja kantor imigrasi kelas 2 TPI Sumbawa Besar buka layanan paspor baru dan pergantian masa berlaku untuk masyarakat Sumbawa Barat. Mempermudah layanan masyarakat untuk mengurus paspor, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sumbawa Besar buka layanan paspor simpatik di Sumbawa Barat, Taliwang. Hal tersebut dilakukan untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam hal kepengurusan keimigrasian bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Tidak hanya itu, jelang Hari Bakti Imigrasi 26 Januari dirangkai dengan soft opening unit kerja kantor atau UKK. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sumbawa Besar Kanwil NTB, Selvario Adityawan Pikulun, mengatakan jelang HUT Imigrasi ke-74 Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sumbawa Besar menyelenggarakan layanan paspor simpatik bagi masyarakat dan warga negara asing dengan kuota 20 orang pembuatan paspor RI di kantor UKK Sumbawa Barat. Imigrasi kelas 2 TPI Sumbawa Besar menyelenggarakan layanan paspor simpatik bagi Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sumbawa Besar, unit kerja kantor Sumbawa Barat juga membuka layanan bagi perpanjangan izin tanggal bagi warga negara asing yang saat ini berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.